Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan waktu. Alhamdulillah, eh, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di dunia maya. Meskipun biasanya kita bertatap muka, tapi kali ini mencoba belajar untuk bagaimana cara webinar. Nah, karena kebiasaan kita misalkan di sekolah tatap muka, sekarang untuk webinar. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya pada hari ini kita melaksanakan desiminasi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Risna sebagai moderator bahwa program guru penggerak ini memiliki program-program yang sangat baik dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini, tentu kita akan belajar bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, izin untuk men-screen materi, Bapak Ibu. Sudah terlihat materinya? Ada screen-nya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. ya, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendesiminasikan tentang penerapan budaya positif bagi guru di sekolah dasar. Nah, pada sekarang tanggal 21 November 2022. Di awal desiminasi ini saya ucapkan salam dan bahagia. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini tadi sudah disebutkan bahwa materi yang akan disampaikan di sini adalah tentang budaya positif. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi tentang budaya positif, sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Apa yang dilakukan di sekolah masing-masing itu yang menjadi budaya positif. Tentunya budaya positif ini memberikan gambaran kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita, memberikan kemanfaatan bagi kita bahwa budaya positif ini harus terus dikembangkan. Mengapa? Karena budaya positif ini merupakan ujung tombak untuk peningkatan potensi anak didik kita. Ketika budaya positif ini ada, maka pengembangan potensi anak akan lebih baik lagi, gitu. Nah, di sini saya akan mencoba silahkan kepada Bapak Ibu menulis di kolom chat, ya. Di sana di kolom chat, silahkan menurut Bapak Ibu kira-kira apa yang tergambar dari budaya positif yang ada di sekolah. Silahkan di sini ada kan di kolom chat di sini ada apa? Ada chat. Silahkan Ibu Bapak menulis di kolom chat ini apa yang disebut budaya positif itu menurut Bapak sekalian apa gitu. Dan apa contoh penerapan positif yang telah kita lakukan. Silakan. Positif ini di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sini bahwa budaya positif di sekolah itu yaitu adanya nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan ini berpihak pada peserta didik. Artinya sesuai dengan yang dilakukan peserta didik. Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Posisi kontrol. Nanti ketika seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Dihadapkan dengan posisi kontrol. Yang satu posisi kontrolnya apa? Yang satu sebagai penghukum. Biasanya bagaimana nih posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum seperti apa? Kemudian pembuat rasa bersalah. Bagaimana posisi kontrol seorang guru itu dalam pembuat rasa bersalah? Terus yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Bagaimana nih seorang guru ketika memposisikan diri sebagai teman terhadap siswanya dalam posisi kontrol ini? Kemudian yang kelima, posisi manajer. Nah, ini merupakan posisi kontrol yang dilakukan seorang guru. Nah, kita dituntut sebagai guru itu dalam memposisikan kontrol ini harus sebagai manajer. Nanti tahapan-tahapannya ada yang disebut dengan restitusi. Kemudian teori kontrol selanjutnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Nah, di sini bahwa realitas kebutuhan orang lain itu berbeda-beda. Siswa itu melakukan sesuatu itu ada tujuannya, ada apa? Ada tindakan, ada alasannya. Ada alasannya. Nah, di sini didasarkan atas 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan, karena mereka itu melakukan kegiatan itu karena ada penguasaan, ingin berkuasa. Kemudian perlunya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada lagi kesenangan dan kebebasan. Nah, ini merupakan alasan-alasan atau kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu, setiap anak itu ketika melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Apakah karena penguasaan, ingin berkuasa, apakah karena kasih sayang, apakah karena kesenangan, apakah karena kebebasan. Nah, di sini suka terlihat kita kalau mendidik anak, mengajar anak di kelas, tentu berbagai karakter anak itu dapat terlihat. Bagaimana nih anak ini ingin terus dipuji, terus ingin merasakan penguasaan ketika anak tersebut diberi tugas, kamu harus sebagai KM, baru mereka semangat. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan itu. Kamu harus menjadi sekretaris. Nah, baru itu menjadi motivasi tersendiri bagi anak. Nah, itu karakter-karakter itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi artinya setiap anak itu memiliki alasan dan memiliki kebutuhan masing-masing untuk mencapai keinginannya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini dalam posisi kontrol ini ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tahapan-tahapannya yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah mind map atau gambaran tentang disiplin positif. Nah, kemudian di sini apa makna disiplin? Nah, saya di sini akan mencoba kembali di kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya, kira-kira menurut Bapak Ibu apa makna disiplin? Nah, silakan saya kasih waktu 2 menit untuk menuangkan ide di kolom chat. Silakan. Nah, Ibu Sipa, berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, disiplin yaitu menempatkan sesuai tempatnya. Ya. Tuh, ada lagi? Silakan. Pak Yogi, ada Pak Yogi? Nah, ini apa makna disiplin? Betul sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Nah, jadi tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, ini ya, biasanya disiplin berkaitan erat dengan peraturan. Peraturan sekolah mendisiplinkan anak, gitu kan, harus ada peraturan, gitu kan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kalau kita mendisiplinkan anak itu, cenderungnya biasanya suka dihukum kan. Kalau akhirnya yang berangkat kesiangan atau yang tidak ikut upacara atau yang itu suka dihukum di depan barisan misalkan. Nah, itu hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, ya. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, intinya apa? Intinya kita sebagai guru untuk mendisiplinkan anak itu tidak diharuskan untuk menghukum. Nah, artinya usahakan jangan menghukum anak, gitu kan? Nah, menurut ini jangan menghukum anak untuk mendisiplinkan anak. Nah, di sini mana disiplin menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi disiplin itu harus tertanam pada diri sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kemudian Dian Gozan dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan bahwa untuk menjadi seorang murid atau pengikut,
seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini menurut Dian Nikolson. Terus kemudian, apa makna disiplin? Nah, tadi kan sudah ditulis di kolom chat, salah satunya. Tadi Bu Tria, Pak Yogi taat pada aturan yang berlaku, Benung ketaatan pada peraturan, ya. Nah, di sini makna disiplin. Makna disiplin ini adalah disiplin diri merupakan cara seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dirinya hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Hal ini juga berarti orang tersebut dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya serta dapat bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Disiplin diri atau kontrol diri haruslah berasal dari dirinya sendiri, bukan dengan adanya bujukan atau paksaan pihak lain. Nah, jadi mana disiplin ini harus tertuang dalam motivasi intrinsik, harus terdapat pada kontrol diri kita. Bagaimana cara kita disiplin? Jangan karena adanya peraturan, jangan karena adanya hukuman, tetapi disiplin diri ini harus tertanam pada jiwa anak-anak. Nah, itu. Nah, kemudian ini ada teori motivasi. Nah, tadi kan untuk mendisiplinkan itu, mana disiplin itu harus tertanam pada diri pribadi masing-masing. Nah, di sini ada teori motivasi atau perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasinya dari eksternal, dari luar. Nah, jadi ketika disiplin ini menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Kita melaksanakan disiplin karena adanya hukuman, nah itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, nah ini sama. Ini dari eksternal, motivasinya dari luar. Mendapatkan hadiah, misalkan ya, siswa disiplin karena adanya diberi hadiah oleh wali kelas, misalkan. Siswa melakukan bersih-bersih karena diberi hadiah oleh kepala sekolah, misalkan. Siswa melakukan bebersih karena adanya hadiah dari guru, misalkan. Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Nah, kemudian untuk menghargai diri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, disiplin ini harus tertuang kepada yang tiga ini, yang poin tiga ini, yaitu motivasi internal sebagai tujuan disiplin positif. Jadi, kita sebagai guru harus memudayakan disiplin positif itu harus tertuang dari internal, dari motivasi internal. Kita harus menitik beratkan kepada anak itu bahwa disiplin itu harus timbul dari dirinya. Ketika kita melakukan disiplin, apa nih yang seperti apa bila saya melakukannya, gitu kan? Nah, bukan berarti melakukan disiplin ini karena adanya hadiah, karena adanya hukuman. Nah, itu. Yang terbaik adalah bahwa melakukan disiplin itu harus tertuang pada motivasi internal dirinya sendiri. Tadi sudah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri itu harus tertuang pada dirinya sendiri. Biasanya mulai dari apa? Dari peraturan kelas. Nah, kita bahwa Bapak Ibu guru sekalian tentunya di kelas masing-masing sudah ada peraturan kelas, ya. Sudah dibuat peraturan kelas, kemudian aturan-aturan seperti apa yang dilakukan di kelas. Nah, itu merupakan peraturan kelas. Nah, ada lagi yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, ini kan tadi peraturan mah ada hukuman, biasanya kan ada hukuman, ada penghargaan, ada apa. Nah, kemudian ke atasnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi itu timbul dari keyakinannya, keyakinan si siswa. Oh, melakukan ini itu karena adanya manfaat bagi kita, bagi siswa misalkan. Tidak karena ada hukuman, tidak karena ada apa-apa. Nah, kemudian akan tercipta lingkungan positif. Nah, setelah peraturan kelas ini ada, kemudian keyakinan kelas ini tercipta, kemudian akan ada lingkungan yang positif. Nah, tercipta lingkungan yang positif. Ketika lingkungan positif ini ada, maka budaya positif di sekolah akan timbul. Nah, ini tuntutan kita sebagai pendidik, maka di sekolah itu harus tercipta budaya positif, ya. Dari mana awalnya? Ini awalnya dari
dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, di sini selanjutnya akan membahas tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu kan. Tadi sudah disebutkan bahwa kita itu sebagai guru seharusnya tidak menghukum. Ya, seharusnya tidak menghukum. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini ada contoh-contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, roda 2. Ketika kita menggunakan helm karena takut dihukum atau takut ditilang, berarti itu adanya peraturan. Nah, belum kepada keyakinan. Nah, gitu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kamari menuju COVID-nya. Gitu. Apakah karena aturan untuk pemerintah teh kudu kieu? Apakah karena keinginan, karena keyakinan kita? Nah, gitu kan. Kalau keyakinan kita, bahwa kalau kita tidak pakai masker nanti virus akan menyebar kepada kita, maka kita akan terkena virus COVID misalkan. Nah, itu adalah keyakinan. Berbeda dengan urang mah di masker teh karena dititah ku pakuwu misalkan gitunya, lemun di daerah atau dititah ku pemerintah. Nah, itu karena peraturan, mungkin karena adanya hukuman. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini kan sama. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi kita itu dalam melaksanakan sesuatu itu harus ada motivasi intrinsik, harus ada motivasi dalam diri. Yakin bahwa kita melakukan sesuatu itu bermanfaat bagi kita. Nah, itu. Nah, di sini di sekolah kita tentunya Ibu Bapak guru ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Tadi peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, jadi keyakinan kelas ini ada dalam kelas. Ini bisa dilaksanakan atau bisa disepakati secara bersama-sama, secara universal, disetujui kusadayana, gitu kan. Ketika peraturan kelas itu dibuat, kan kalau peraturan kelas biasanya diciptakan oleh kita ya. Nah, kalau keyakinan kelas, usahakan siswa itu diberi respon. Apa sih yang menjadi keyakinan kelas kita? Ketika kita belajar itu harus gimana sih? Ketika kita dalam belajar itu supaya tidak gaduh harus bagaimana sih? Nah, seperti itu mungkin keyakinan kelas. Menurut Gassen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu sama seperti ke anak. Ketika kita menitik beratkan peraturan dibanding dengan keyakinan kelas, maka si anak itu hanya memandang peraturan itu hanya sebatas. Ayeuna pamit teu aya ibu bapak guru misalkan itu dilaksanakan. Tetapi ketika keyakinan itu timbul daripada intrinsik, daripada motivasi diri seorang anak, gitu kan, timbul, benar, diajar gandeng teh karena gandeng teh orang mau bisa belajar secara benar, gitu kan. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Nah, seorang guru itu dituntut untuk bisa membuat keyakinan kelas seperti ini, ya. Nah, lanjut. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, artinya menyeluruh ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi tidak negatif, gitu kan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, tadi berbeda dengan peraturan. Peraturan biasanya kurang guru, ya, datang harus 15 menit sebelum pelajaran dimulai, harus memakai sepatu ke sekolah. Nah, aturan-aturan itu dibuat sepihak. Tetapi kalau kita
sama-sama memiliki kontribusi, baik itu peserta didik, baik itu kita sebagai guru dalam membuat keyakinan kelas, maka ini akan menjadi keyakinan yang baik dalam menciptakan budaya positif tadi. Akhirnya budaya positif di sekolah akan tercipta. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi ditinjau kembali apakah bermanfaatannya seperti apa, itu ditinjau kembali. Nah, kemudian bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa langkah-langkah. Mungkin kita bisa nanti dipraktekkan di kelas masing-masing untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah di kelas. Nah, silakan kepada murid-murid misalkan gitu kan untuk bercurah pendapat. Bagaimana nih dalam pembelajaran IPA ini atau dalam pembelajaran olahraga ini misalkan. Apakah harus pakai kaos olahraga? Apakah harus gimana? Nah, bercurah pendapat. Gimana nih manfaatnya memakai kaos olahraga? Gimana nih manfaatnya kalau olahraga kita tidak memakai sepatu misalkan? Kalau memakai sepatu seperti apa? Apa manfaat dan madaratnya? Nah, ini curah pendapat bisa dilakukan dengan untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, kalau tadi kan peraturan mah cenderung kalimat-kalimatnya itu negatif ya. Nah, sekarang kalau keyakinan kelas diganti menjadi bentuk-bentuk positif. Contohnya gimana? Kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor misalkannya. Nah, ganti kalimatnya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, seperti itu. Jadi, bahasa-bahasa negatif diganti menjadi bahasa-bahasa positif. Gitu. Kemudian, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga atau sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini nilai kebaikan-kebaikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan, hormat. Keyakinan ini yang dimaksud dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, itu pembentukan keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, ditinjau ulang kembali. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Nah, jadi dari mulai peraturan-peraturan tadi yang banyak bisa ditinjau ulang kembali. Nah, nanti bisa dirangkum supaya tidak terlalu banyak. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 atau 7 prinsip keyakinan. Bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit dijalankan. Kemudian, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Nah, jadi tadi setelah keyakinan kelas itu dibuat, direview, kemudian semua orang harus menandatangani, semua warga sekolah harus menandatangani supaya keyakinan ini dapat dijalankan dengan baik. Keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini akan membentuk budaya positif di sekolah. Selanjutnya, nah ini adalah contoh keyakinan kelas. Untuk kelas 1, contohnya keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, jadi kan di kelas 1 mah biasanya aya nu ka mana, aya nu kumaha gitunya, aya bagaimana gitu kan. Nah, di sini keyakinan kelas setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, kalau kelas 1 kan biasanya tingkat pembelajaran dalam bermain dalam belajarnya cukup tinggi ya, harus menyenangkan gitu kan. Nah, jadi dia setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi kata-kata yang tadinya negatif harus menjadi kata-kata yang
positif. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, di sini setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini untuk contoh kelas 1. Kemudian ada lagi contoh kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini merupakan keyakinan-keyakinan kelas. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Kemudian ada lagi ini untuk kelas 7. Ini mah untuk tingkatan SMP. Nah, hormat. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, intinya menghargai atau menghormati semua orang. Bekerja, ini dalam bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu dibuat nanti di sekolah atau di kelasnya masing-masing. Supaya apa? Dengan adanya keyakinan kelas ini, maka akan tercipta nanti budaya sekolah yang positif. Seperti itu. Nah, di sini ada kolom peraturan dan keyakinan. Nah, misalkan di sekolah sudah membuat peraturan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tujuannya apa? Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa? Tanggung jawab. Jadi peraturan ini tujuan utamanya ketika jadi keyakinan kelas ini supaya apa? Supaya bertanggung jawab. Nah, ini. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Nah, kan ini dilarang mengganggu orang lain sebagai peraturan. Ini kata-kata peraturan ya. Kemudian ini ketika sudah menjadi keyakinan kelasnya, apa yang ditujunya? Yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, jadi yakin kita itu harus menghormati orang lain. Nah, kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Nah, jadi tapi keyakinan ketika timbul di dalam diri itu harus menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa itu merupakan peraturan ya, yang dibuat peraturan. Bapak Ibu sudah membuat peraturan seperti itu. Nah, kemudian sekarang tinggal keyakinan kelasnya apa? Jadi menghormati orang lain, komitmen pada tujuan kita, komitmen pada diri kita. Nah, harus timbul itu komitmennya. Nah, itu tujuan dari keyakinan kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini peraturan yang dibuat di kelas. Dilakukan melakukan kekerasan atau dilarang saling pukul, misalkan dilarang saling berkelahi kalau di kelas ya, antar sama teman. Nah, itu merupakan peraturan. Tapi ketika sudah menjadi keyakinan kelas, mereka akan bisa memiliki pemikiran, oh benar bahwa tadi itu peraturan yang melakukan kekerasan atau melakukan itu kita itu untuk tujuannya yaitu untuk keselamatan atau menghormati orang lain. Nah, itu. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini keyakinannya adalah kesehatan, bukan karena narkoba itu barang terlarang tadi, tapi ini setelah memiliki keyakinan bahwa kalau mengkonsumsi itu akan membahayakan jiwa dan raga seperti itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, kan ini peraturan ya. Nah, kalau sudah menjadi keyakinannya menjadi menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Nah, peraturannya gunakan masker ketika Covid ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa menggunakan masker itu kalau peraturannya kan ada semacam ini gunakan masker. Nah, setelah menjadi keyakinan, maka kita akan paham, oh betul bahwa kalau menggunakan masker itu bahwa kita itu sudah yakin bahwa kita akan sehat atau selamat bebas dari virus-virus yang berseliweran lah gitunya, berseliweran. Nah, itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kenapa? Nah, kalau ketika sudah yakin maka kita keselamatan yang akan dituju. Nah, inilah antara peraturan dan keyakinan. Bapak Ibu sekalian, dalam sekolah kita harus tadi itu, jadi peraturan itu dibuat, betul peraturan itu bisa dibuat, tapi yang harus dititik beratkan adalah keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas ini akan dapat meningkatkan tentang kepada budaya positif di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas tadi, bahwa keyakinan itu timbul daripada motivasi intrinsik. Nah, sedangkan kalau peraturan timbul dari motivasi ekstrinsik dari luar ya. Kalau keyakinan tadi dalam diri, jadi seolah-olah diri, pamitina diri, motivasi diri mah sok lami, napalna.
datos menyerap, yakin gitu kan. Berbeda dengan peraturan. Peraturan mah ibu, bapak, ayeuna membuat peraturan di sekolah, anak jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ketika tidak ada ibu, bapak, guru, maka tidak akan dijalankan. Supaya bisa seperti itu. Nah, ini motivasinya ekstrinsik kalau peraturan. Kalau keyakinan, motivasinya intrinsik. Kemudian tadi ketika timbul motivasi intrinsik ini, maka nilai-nilai kebajikan akan tercipta. Nah, maka setelah itu profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeadilan global, terus mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Maka setelah ada keyakinan ini, sikap-sikap profil pelajar Pancasila ini dapat dilaksanakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian tentang keyakinan kelas dan tadi peraturan ya. Nah, setelah itu ada namanya hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, sama, silakan Bapak Ibu, saya akan coba pemahaman Bapak Ibu. Menurut Ibu apa sih hukuman? Apa sih konsekuensi? Apa sih itu restitusi? Yang Bapak Ibu tahu aja, silakan tulis di kolom chat. Saya kasih waktu 2 menit. Coba. Apa yang dimaksud hukuman? Apa konsekuensi? Apa restitusi? Ya, kalau belum silakan Bu Tria mau bercurah pendapat apa yang disebut hukuman. Bu Tria, ada Bu Tria? Nah, ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa seorang guru itu tadi telah membuat peraturan, telah membuat keyakinan. Nah, di sini tindakan-tindakan dulu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku atau kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Terus lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini merupakan tindakan-tindakan guru. Nah, menurut Bapak Ibu, dari tindakan-tindakan guru ini, apakah yang termasuk hukuman, apa yang termasuk konsekuensi? Coba. Baik Bapak Ibu, nah dari tindakan-tindakan guru ini, tadi mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini berarti termasuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini disebut hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau menggantikan ini kan menjadi konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi. Dan selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Nah, ini adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaannya. Perbedaan hukuman seperti apa dan konsekuensi seperti apa. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Tadi sudah dari tindakan-tindakan guru itu sudah tercermin ya. Mana yang menjadi hukuman, mana yang menjadi konsekuensi. Ketika tadi disuruh push up, disuruh lari, disuruh ini, berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan tadi kan kalau kita mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh kita, itu merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan. Kemudian membuat anak sakit fisik, tadi kan hukuman, tadi di orang lari, di orang push up atau di kumaha itu akan membuat fisik maupun hati sakit. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kemudian tadi ketika siswa itu, ketika seseorang itu melakukan sesuatu itu ada alasan. Ada alasannya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Nah, itu alasannya atas dasar dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ruang lingkup tadi latar belakang yang menjadi latar belakangi kegiatan seseorang, kegiatan anak itu atas dasar apa? Misalkan di sekolah, si anak itu gandeng wae, si anak itu meleder, si anak itu ngerebut makanan orang lain, merebut pulpen usaha, misalkan pengen kelihatan ini gimana. Nah, ini atas dasar dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ini yang melatar belakangi kegiatan mereka untuk melakukan tindakan seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini adalah salah satu kasus tingkah laku Agus di dalam kelas. Nah, kalau dilihat dari kelima kebutuhan dasar manusia ini dapat dilihat. Nah, di sini ada dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Nah, jadi ketika anak melakukan sesuatu itu ada alasannya. Jadi kita seorang guru itu harus dapat mencari alasannya. Kunaon ya si budak ieu teh misalkan melin, kunaon ya si budak ieu teh misalkan bangor wae, kunaon ya si budak ieu teh. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, seperti kasus seperti ini. Alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka makan siang, maka kebutuhan yang didasari Agus tadi dalam melakukan tadi itu berarti kebutuhan adalah bertahan hidup, ya, merebut makanannya karena bertahan hidup. Kalau si Agus karena tadi lapar. Nah, kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, aya ya budak teh layan gitunya, layan karena ingin diperhatikan lah gitunya, karena ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Berarti kebutuhannya adalah cinta kasih sayang. Biasanya dia itu kurang kasih sayang di keluarganya atau di mana di lingkungannya. Nah, itu. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan. Jadi ingin berkuasa, wah, ingin ngeraja gitu kan. Ingin ngeraja. Nah, itu. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, berarti kebutuhan adalah kebebasan. Jadi tidak bebas dia. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia mengamati ekspresi wajah temannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, ini yang mendasari kebutuhan-kebutuhan anak. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu contohnya. Nah, di dalam memposisikan anak itu tadi ada yang dinamakan dengan posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Seorang guru itu ada yang menjadi penghukum, ada yang menjadi pembuat merasa bersalah kepada anak itu, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi pemantau, dan ada yang menjadi manajer. Nah, ini merupakan posisi kontrol guru. Nah, itu. Nah, 5 posisi kontrol ini biasanya apa yang dilakukan guru ketika menjadi penghukum. Nah, di sini ada ketika menjadi penghukum, seorang guru itu biasanya berbuatnya apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, siap mah gitu. Mendingan maneh mah ngelakukan gitu. Nah, itu berarti posisinya guru tersebut ketika menjadi seorang penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas, rasakan. Nah, itu sebagai penghukum. Hasilnya gimana? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, nanti ketika kita melakukan penghukuman kepada anak, maka akan berontak, lama-lama akan berontak. Nah,
Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di atas luar dunia berkualitas. Jadi memandang guru itu di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu berarti tadi timbul disiplinnya tidak ada di dirinya karena hanya menghukum saja. Dampaknya apa bagi murid? Mengulangi kesalahan. Jadi ketika seorang guru memposisikan dari posisi kontrol tersebut sebagai penghukum, maka ini seorang murid terus-terusan akan mengulangi kesalahannya. Kemudian yang kedua posisinya yaitu membuat merasa bersalah. Nah, posisi yang kedua seorang guru itu membuat merasa bersalah. Bagaimana guru berbuatnya? Yang pertama berceramah, biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Terus ibu kecewa karena kamu melakukan tindakan ini. Nah, ini adalah seorang guru yang membuat merasa bersalah pada anaknya. Guru berkata apa? Seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, itu kan akan menjadikan anak sebagai salah gitu kan. Ibu teh hayu we cenah ditekan gitu kan. Dia akan merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, akan berbohong. Jadi ketika disalahkan dia akan berbohong. Boro-boroning budak, kita pun ketika merasa disalahkan kan kita tidak akan berbicara secara jujur seperti itu. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya Bu, karena murid merasa bersalah maka maafkan saya. Tetapi dampak bagi muridnya apa? Ketika seorang guru itu dalam posisi kontrolnya membuat merasa bersalah kepada anak, itu dampaknya apa bagi murid? Dia akan merasa rendah diri. Tidak akan percaya diri nantinya. Dia akan merasa rendah diri. Kemudian posisi yang ketiga adalah menjadi teman. Nah, di sini menjadi teman ada bisa disebut berbuatnya seperti apa gurunya, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, sebagai teman gitu kan, dekat dengan teman. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ini ibu pernah bantu. Nah, terus hasilnya bagaimana? Akan ketergantungan. Ketika posisi kita sebagai teman, maka kita akan ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di sebagian orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi intinya, hayu kumaha guru gitu kan, tidak ada kemandirian gitu kan. Kumaha cek ibu, ibu gitu kan. Kumaha cek bapak. Nah, terus kemudian murid berkata, saya berpikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, jadi ketika tidak bisa membantu anak, nanti akan merasa kecewa si anaknya. Nah, di sini dampak bagi muridnya lemah, tidak mandiri, atau tergantung. Nah, ini ketika kita menjadi posisi teman. Nah, kemudian menjadi pemantau. Yang keempat menjadi pemantau. Nah, menjadi pemantau ini guru berbuat seperti apa? Yaitu menghitung dan mengukur. Nah, terus kemudian berkatanya seperti apa guru? Apa peraturannya? Nah, biasanya ketika ada anak yang salah itu, gurunya menyebutkan, kan ada peraturannya seperti ini, kan ini seperti ini. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika diawasi itu akan menyesuaikan diri, akan taat pada aturannya, akan nurut gitu kan. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang harus diperoleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, ini biasanya tentang karena nominal gitu kan. Karena penghargaan, karena nominal. Kemudian dampak pada muridnya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Tuh kan, pada hadiah untuk dirinya. Jadi, ketika posisi guru dalam posisi kontrol ini sebagai pemantau, maka ini hanya terhadap reward and punishment. Jadi si anak itu belum ada timbul dalam dirinya, keyakinannya dalam dirinya, motivasi intrinsiknya belum ada. Nah, kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol yang terakhir adalah manajer, sebagai manajer. Nah, menghargai diri sendiri ini lazim ya yang harus dikuasai oleh seorang guru. Jadi bahwa seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol yang menjadi manajer. Gimana sih yang menjadi manajer itu? Nah, yang guru berbuatnya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi itu, kenapa nih, Nak?
alasannya kamu melakukan ini teh seperti apa, karena apa gitu kan. Baru mengidentifikasi ya. Baru mengidentifikasi. Kemudian apa yang kita yakini? Nah, namun melakukan gitu teh kenapa gitu kan? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini sebagai manajer ya. Nah, kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi. Jadi akan menguat motivasi intrinsiknya, segala rupa dari dirinya akan menguat. Kemudian, murid menetapkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, jadi akan memiliki kepercayaan diri yang positif. Nah, ketika posisi kita sebagai guru dalam posisi kontrol manajer ini. Terus kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, jadi murid itu berpikir, oh, bagaimana caranya ya kalau kita ingin berkembang, bagaimana kita ingin cara memperbaiki keadaan ini? Nah, ini berpikir. Jadi, nanti ini sebagai posisi manajer. Hasilnya, dampaknya bagi murid akan bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, jadi intinya ketika si murid dapat mengevaluasi dirinya, bisa merefleksikan dirinya, bisa memperbaiki dirinya, ini akan timbul dalam diri pribadinya masing-masing. Sehingga nanti keyakinan kelas atau budaya positif di sekolah akan bisa terlaksana. Nah, dalam posisi manajer, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan dinamakan dengan restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, jadi posisi kita sebagai manajer tadi sudah disebutkan bahwa kita itu harus dapat memanage anak, harus dapat mencari solusi tetapi dengan kolaboratif. Membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini merupakan menurut Gassen. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, di sini ada ciri-cirinya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan, kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, kemudian yang 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi restitusi ini akan memberikan dampak yang positif bagi siswanya, dampak yang baik bagi siswanya untuk menggali dirinya atas dasar motivasi intrinsik. Nah, ini segitiga dinamakan dengan segitiga restitusi. Apa yang menjadi segitiga itu? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seorang bapak ibu bisa menstabilkan identitas anak ini dengan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Distabilkan dulu identitasnya. Kenapa melakukan tindakan tersebut? Nah, kemudian ada yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Seorang guru itu dalam segi restitusi ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, itu, gitu kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Tadi menstabilkan identitas dulu, ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah dengan kamu tentu punya alasan. Nah, itu sebagai validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah menanyakan tindakan yang salah, kemudian ada yang menanyakan keyakinan, maka akan yakin keyakinan apa yang ada pada diri anak tersebut. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menjadi segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk menjadi guru seorang manajer tadi. Nah, itu nantinya ketika segitiga restitusi ini dalam studi kasus yang dilakukan di sekolah, maka akan menjadikan budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu ada video. Silakan Bapak nanti karena waktu ya sudah pukul hampir 10:30, Bu Risna, ya. Nanti Bu Risna ada lagi sama diseminasi. Ya, Pak Dimas. Ya, tadinya mau setengah jam, tapi ini materinya cukup banyak, cukup berat, dan mungkin ini. Pak Dimas sangat semangat sekali ya.
sehingga mungkin karena keasikan ini materinya seru sekali sampai melayar 30 menit. Tapi alhamdulillah materinya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk guru. Nah, nanti ini ada video tentang bagaimana cara melakukan restitusi segitiga restitusi, terus bagaimana ketika kita tadi posisi kontrol guru. Nah, di sini ada link ya di YouTube video. Silakan, nanti saya akan share di chat. Nah, ini tentang posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Nah, di sini ada contoh-contoh bagaimana posisi guru ketika menjadi penghukum, menjadi manajer seperti apa, menjadi ini. Nah, nanti bisa ditelaah oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada lagi video tentang bagaimana untuk melakukan restitusi pada masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal melihat link ini, nanti saya share di grup WA atau di WA ya, dikirim lewat WA. Kalau tidak bisa Bapak Ibu bisa melihat, bisa menonton tentang segitiga restitusi dan posisi kontrol. Baik, itu Bapak Ibu guru, terima kasih. Mungkin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa berdiskusi ya bukan di daring, tapi di luring aja. Kita di sekolah bisa berdiskusi bagaimana cara menyikapi tentang keyakinan kelas, bagaimana cara menyikapi tentang disiplin positif ini, apa saja yang menjadi disiplin positif, bagaimana caranya. Nah, nanti bisa berdiskusi di sekolah. Gitu. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Silakan dikembalikan lagi ke Ibu Lisna untuk memandu jalannya webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak narasumber kita yang hebat, Pak Dimas Darmawan. Mungkin itu dan Bapak pemaparan narasumber kita khususnya tentang budaya positif sekolah, mulai dari tadi ya